Peringatan 89 tahun Suster-Suster FSGM. Suster-Suster Franciskanes Santo Georgius Martir biasa kita sebut dengan Suster-Suster FSGM. Mereka telah berkarya dengan luar biasa dalam bidang kesehatan, sosial, maupun pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Pringsewu. Kongregasi FSGM di Indonesia diawali dengan kedatangan 4 suster misionaris dari Jerman di daerah Pringsewu, tepatnya pada tanggal 4 Juni 1932. Bagaimana perjalanan mereka ke tanah misi dan apa saja yang mereka lakukan di awal pelayanannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mengadakan transmigrasi untuk pertama kalinya. Transmigrasi pertama ini memindahkan 23 kepala keluarga yang terdiri dari 77 jiwa warga masyarakat Sukadana, Kecamatan Begelen, Jawa Tengah, menuju ke wilayah Lampung, tepatnya di daerah Pringsewu, untuk kemudian menempati koloni baru. Koloni ini kemudian diberi nama dengan nama yang sama, yaitu Begelen. Keadaan di daerah transmigrat ini sangat subur. Masih banyak rawa, air tergenang, dan hutannya didominasi oleh tumbuhan bambu berukuran besar. Penyakit malaria, TBC, disentri, dan borok merajalela. Meski para penduduknya sudah bekerja keras membuka hutan, kebutuhan sehari-hari belum juga tercukupi. Waktu itu perasaan Uskup Palembang, Monsinyur Dr. Michael Holt SCY, tersentuh melihat keadaan itu. Ia tahu bahwa ia membutuhkan kehadiran para suster guna membantu dan mengembangkan karya kerasulan dan para imam di daerah Lampung. Karena itulah, ia segera menulis surat permohonan bantuan kepada pimpinan Jenderal Kongregasi Suster-Suster Franciskanes dari Santo Gregorius Martir di Jerman. Riwayat perjalanan. Pada tanggal 4 Mei 1932, 4 misionaris pertama dari Jenderal Twin di Jerman, yaitu Suster Maria Odulfa Swartlenberg dan Suster Maria Solanis Meyer yang berkebangsaan Jerman, serta Suster Maria Arnolde Wouters dan Suster Maria Engelmunda van Orten berkebangsaan Belanda, tiba di Dennekom, Belanda. Pada tanggal 5 Mei 1932, diadakan perpisahan untuk melepas keberangkatan mereka ke Indonesia, tepat pada hari raya Kristus naik ke surga. Para misionaris muda ini berlayar selama 3 minggu dengan kapal Indrapura melalui pelabuhan Marseille, Prancis menuju Batavia, Jakarta. Beberapa minggu kemudian, mereka tiba di pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka dijemput dan disambut oleh suster-suster Ursulin dan bermalam di Jalan Pos 2 Jakarta. Hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanannya ke Lampung. Di Pelabuhan Panjang, mereka disambut oleh Pastor Van Oort SCY, Pastor A. Helmalik Gentiaras SCY, Pastor Quivers SCY, dan suster-suster Hati Kudus. Para penjemput dan keempat misionaris menuju susteran Hati Kudus di Teluk Betung. Di kapel susteran mereka merayakan misa dengan mengumandangkan lagu Te Deum Laudamus sebagai ungkapan syukur. Kemudian para pastor dan keempat misionaris melanjutkan perjalanan ke Pringsewu.
Mereka tiba di Pringsewu pada tanggal 4 Juni 1932. Karya para misionaris di Pringsewu. Sehari setelah tiba di Pringsewu, Suster Maria Arnolde membuka poliklinik di kamar tamu. Hari demi hari, orang yang berobat bertambah banyak. Pada umumnya, para penderita malaria. Setelah menolong pasien di poliklinik, Suster Maria Arnolde bersepeda ke desa-desa. Ia membuka pengobatan di rumah-rumah kepala kampung. Para suster-suster juga mempedulikan bidang pendidikan. Meski di Pringsewu dan sekitarnya sudah ada Volkschool atau SD milik misi, para suster mendirikan SD. Beda. Seiring waktu, hidup dan karya para suster semakin dikenal oleh masyarakat luas. Akhirnya, pekerja bertambah banyak. Karya kerasulan FSGM meliputi pendidikan, kesehatan, rumah tangga, sosial, dan pastoral kategorial seperti mendampingi kegiatan OMK, OFS atau Ordo Fransiskan Sekular, bimbingan belajar, dan penambahan gizi bagi kelompok marginal atau anak-anak tukang becak, pemulung, kuli pasar, dan lain-lain. Selain itu, memberikan bantuan tenaga untuk SLB Dian Grahita, Jakarta. Salam Kasih Sang Sri Kandi. Karya MM Rahayu Kurnia. Menapak dengan langkah pasti, 4 Sri Kandi dari beda negeri datang ke tanah air ini, membawa visi misi dari Suster Anselma yang berhati murni. Panji-panji dikibarkan, keteguhan hati ditetapkan untuk menyebar benih keutamaan dan keteladanan Suster Anselma. Memijakan kaki di dunia kesehatan, menjadi obat bagi si sakit. Berkancah di dunia pendidikan, memberi pencerahan akan pentingnya wawasan yang berakhlak. Sri Kandi kami, kau tanamkan benih beriman yang mendalam, agar Sang Ilahi kami miliki dalam diri. Kau taburkan sikap pekerja keras, agar kami tangguh hadapi tantangan. Kau pupuk dengan integritas tinggi, agar nurani makin tajam. Untuk bersikap satria sebagai manusia, kau hadapi segala keadaan dengan sikap pantang menyerah. Terima kasih Sang Sri Kandi. Semua teladan yang kau lakukan, semua teladan yang tak pernah berhenti, bahkan berlanjut hingga kini. Di tangan-tangan penerusmu, demi visi misi Suster Anselma yang dijiwai karena cinta pada Sang Pencipta, boleh menjadi inspirasi kami, agar semua mengenal Dia, Sang Sumber Penghidupan. Marilah kita bersatu di dalam Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kedatangan 4 misionaris suster-suster Fransiskanes dari Santo Georgius Martir ke Lampung. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu melalui pelayanan mereka kepada orang-orang miskin yang menderita sakit dan membutuhkan pendidikan. Bantulah kami untuk meneladani sikap kasih pelayanan mereka tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk suster-suster Fransiskanes dari Santo Georgius Martir yang sampai sekarang masih terus berkarya dan melayani sesama. Tuhan yang telah memanggil mereka, kami percaya Engkau juga yang memberi kekuatan agar mereka semakin setia dalam panggilannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang bernaung di bawah kongregasi Fransiskanes Santo Georgius Martir. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan ketabahan kepada para tenaga medis, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Mampukan mereka untuk terus melayani dengan sukacita, sehingga lewat mereka tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan para penderita sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang bernaung di bawah kongregasi Fransiskanes Santo Georgius Martir. Tuntun kami untuk selalu meneladani Santo Fransiskus Assisi dan 4 misionaris suster Fransiskanes dalam melayani dengan bijaksana dan menggunakan hati untuk mendidik generasi bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.